wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada anak-anak agar anak-anak bisa menuntut ilmu dengan mudah. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini Allah berkahi, Allah ridhoi, sehingga bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Bapak akan mengabsen anak-anak. Tania. Hadir Pak. Sri. Hadir Pak. Padia. Hadir Pak. Abjan. Hadir Pak. Tias. Hadir Pak. Nah, alhamdulillah hari ini anak-anak pada hadir semua. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, kenapa sih kita harus meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan pedoman bagi kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, kita harus meyakini adanya Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Nah, baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan penjelasan mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Ada beberapa poin yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, pengertian dari kitab Allah. Nah, ada yang tahu apa arti dari kitab? Nah, secara bahasa, kitab artinya buku, tulisan, ketetapan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih pengertian dari kitab secara istilah? Jadi, kitab secara istilah artinya kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul yang dibukukan dan menjadi pedoman bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi pengertian dari kitab itu ada dua. Yang pertama, secara bahasa. Kitab secara bahasa artinya buku, tulisan. Kemudian kitab secara istilah artinya adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul yang dibukukan dan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab Allah berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup untuk
meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi kita semua, bagi kita sebagai umat manusia, karena kitab Allah merupakan pedoman dan petunjuk bagi kita. Kemudian penjelasan yang ketiga, mengapa manusia memerlukan kitab Allah. Kenapa sih manusia itu memerlukan kitab-kitab Allah? Karena jika manusia tidak ada kitab Allah, maka manusia tidak akan tahu keesaan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menjelaskan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil atau yang salah. Mana yang bermanfaat dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang mengandung mudarat dan mana yang memberikan kebermanfaatan. Seandainya jika manusia tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai umat muslim di seluruh dunia memerlukan kitab-kitab Allah untuk menjadi pedoman hidup kita. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-16 yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, itulah landasan hukumnya mengapa sih kita sebagai umat manusia memerlukan kitab Allah. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan kenapa sih kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Di Al-Quran disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dan ini merupakan landasan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu menyebutkan nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Sebelumnya ada yang tahu ada berapa jumlah kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya? Nah, jadi ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut yang wajib kita yakini. Yang pertama, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa.
Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian kitab yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang saat ini sebagai pedoman bagi kita sebagai umat akhir zaman. Nah, selanjutnya Bapak juga akan menjelaskan dalil nakli tentang nama kitab Taurat. Nah, jadi untuk penamaan kitab Taurat itu sendiri ada di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-49 yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Nah, kemudian pada abad keberapa sih kitab Taurat diturunkan dan kepada bangsa apa Nabi Musa diutus? Nah, jadi kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah, untuk memberikan petunjuk, untuk mengajari dan untuk memberitahu kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat yaitu bahasa Ibrani. Nah, kemudian apa arti dari Taurat? Taurat berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Kemudian 10 pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Dan yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Kemudian penjelasan mengenai dalil nakli tentang nama kitab Zabur. Nah, penamaan kitab Zabur itu sendiri sudah dituliskan di dalam firman Allah di Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi,
Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi atas sebagian yang lain, dan kami memberikan Zabur kepada Daud. Nah, kemudian pada abad keberapa sih kitab Zabur diturunkan dan kepada bangsa apa Nabi Daud diutus? Nah, jadi kitab Zabur itu diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Nah, kemudian yaitu dalil nakli tentang kitab Injil. Nama kitab Injil itu sendiri telah ditulis di dalam firman Allah di Al-Quran surah Maryam ayat ke-30 yang artinya, dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, pada abad keberapa sih kitab Injil diturunkan dan kepada bangsa apa Nabi Isa diutus? Nah, jadi kitab Injil diturunkan pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Kemudian, isi dari kitab Injil secara umum, yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu dalil nakli tentang nama kitab Al-Quran. Penamaan kitab Al-Quran itu sendiri telah dituliskan di dalam firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat ketiga, yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, pada abad keberapa sih kitab Al-Quran itu diturunkan dan kepada bangsa apa Nabi Muhammad SAW diutus? Nah, jadi kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami dan mempelajari, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, ada beberapa kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama,
Tetap meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kemudian memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.